Ferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo sahabat Ferrati, kembali lagi nih di YouTube channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Ferrati Ferro Indonesia Official YouTube channel. Nah, ada yang spesial di kesempatan video kali ini, karena di video kali ini kita akan kasih sebuah knowledge tentang mesin espresso. Penasaran kan apa nih yang akan kita bahas pada segmen kali ini? Maka dari itu tonton nih video ini sampai selesai. Nah, sahabat Ferrati, di segmen kali ini saya akan bahas pentingnya pemilihan sebuah air yang digunakan untuk sebuah mesin espresso dan apa aja sih dampak positifnya. Yang pastinya untuk pemilihan sebuah air juga dibantu ataupun disupport dengan sebuah perangkat water treatment yang akan memberikan dampak positif untuk operasional kedai ataupun coffee shop kalian. Nah, teman-teman Ferrati, untuk membahas lebih dalam tentang hal pemilihan air, di sini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan pakarnya, rekan saya dari tim water treatment, Mas Yogi. Ya. Halo Mas. Halo. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Nah, di sini Mas Yogi akan jelaskan kepada kalian apa sih pentingnya dan juga apa sih sisi positifnya pemilihan air dalam sebuah atau untuk proses sebuah mesin espresso. Kita akan kupas tuntas pada video kali ini. Maka dari itu tonton terus video ini sampai selesai. Nah, Mas Yogi, di segmen ini kan kita lagi bahas nih tentang pentingnya pemilihan air untuk di mesin kopi yang pastinya khususnya mesin espresso. Pastinya di mana mesin espresso ini ya teman-teman, pasti kita sudah sama-sama tahu ya, merupakan terdapat sebuah boiler ataupun pemanas yang dimana pemilihan airnya ini pastinya perlu kita perhatikan juga nih. Nah, kenapa sih mesin RO ini sangat direkomendasikan sih Mas untuk pemakaian mesin-mesin pemanas seperti ini? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Juliano. Itu pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi balik lagi ke fungsinya si mesin RO ini adalah pengganti air galon untuk masuk ke si mesin espresso ini. Dan airnya itu sudah pure water ya. Jadi sangat ringan untuk masuk ke mesin Ferrati Ferro ini. Salah satunya di sini ada beberapa filter, ada membrannya, terus ada UV ya. Nah, di sini fungsinya itu dari spoon adalah menghilangkan pasir dan debu yang kasat mata, terus karbon menghilangkan warna bau dan rasa, terus karbon block itu sama fungsinya dengan granular, cuman dia lebih padat. Nah, sehingga dia mendorong masuk ke membran, menjadikan airnya layak minum, yaitu menurunkan TDS hingga 95% dari TDS inputnya. Nah, jadi apa namanya, setelah membran RO dia masuk ke pos karbon. Pos karbon ini fungsinya untuk meningkatkan rasa pada air. Nah, dan mineral stone itu meningkatkan mineral pada air. Dan terakhir UV, kenapa butuh UV di sini? Karena UV ini dia bisa menghilangkan atau membunuh bakteri seperti E. coli dan coliform. Wah, jadi sangat aman masuk ke mesin Ferrati Ferro ini. Luar biasa sih, Sobat Ferrati. Dari penjelasannya aja ya, udah kebayang banget mesin ini tuh ataupun water treatment ini dengan tipe apa ini Mas? Ini tipe 400G P01 Plus. 400G P01 Plus itu. Wah, dari penjelasan Mas Yogi aja udah kebayang ya, step by step semua sudah diperhatikan sama mesin Q1 water treatment ini. Mulai dari yang tadi Mas Yogi bilang yang kasat mata itu menghilangkan pasir dan debu yang kasat mata, yang pastinya itu akan memfilterisasi air lebih jernih. Yang tadi saya pun dengar untuk apa sih ini? Ini pos karbon. Pos karbon. Nah, itu menarik banget tuh. Menarik banget. Tapi kita ketahui kan ya, untuk mesin-mesin espresso itu kan kalau kena ataupun disuplai oleh air bermineral yang sangat tinggi, itu akan berakibat cepatnya terjadi sebuah korosi ya, ataupun apa sih, plak-plak lah yang pastinya akan menyebabkan boiler ini akan lebih cepat rusak, lebih cepat mungkin sampai malah tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa diservis lagi. Nah, untuk pemakaian
mesin RO ini bagaimana nih Mas? Kalau misalkan secara ya kandungan mineralnya itu di level tinggi kah ataupun malah rendah mineral nih Kak? Kalau untuk mesin RO ini kita sering menyebut itu non mineral ya, karena mineralnya sudah dihilangkan, Cakep banget. dihilangkan dari mineral yang ada. Nah, karena apa namanya sebenarnya air mineral itu hanya sebutannya aja. Iya. Nah, cuman kalau misalnya RO ini dia menghilangkan mineral itu bisa saja dia nggak ada mineral sama sekali. Nah, dan cocok masuk ke mesin ini karena untuk mencegah korosi pada mesin ini. Betul sih. Berarti. Dan untuk di mesin ini berarti sudah ada pompa yang akan menyuplai ya berarti ya, menyuplai air sehingga bisa keluar dong, berarti ada pompa yang keluar. Nah itu artinya satu lagi tambahan sisi positif ini sahabat Ferdi dengan penggunaan si water treatment ini, dimana jika kalian koneksikan ataupun jadikan ini sebagai sumber air, otomatis pompa di dalam si mesin Ferati, di dalam mesin espresso kalian itu akan bekerja lebih ringan, yang pastinya juga akan berdampak positif lagi untuk kesehatan mesin espresso kalian. Pastinya seperti itu sih secara logikanya ya Mas Yogi. Nah selanjutnya lagi nih Mas Yogi, untuk perawatannya ini mudah nggak sih? Oh, kalau untuk perawatannya sendiri itu sangat mudah ya Mas Juliano. Di sini kan ada housing filter yang harus dibuka, dan itu ada pembuka housingnya. Oke. Nah, jadi tinggal dibuka, terus spoon granular, terus karbonnya tinggal dikeluarkan, ditukar dengan yang baru ya. Ditukar dengan yang baru lalu dipasang lagi gitu. Begitu sebaliknya dengan membrannya juga. Nah, jadi apa namanya semuanya sangat mudah untuk dilakukan maintenance. Oke. Itu bisa kita kerjakan sendiri apa butuh teknisi sih Mas yang datang? Enggak, kalau misalnya tipe ini itu bagusnya tipe residensial ini yang compact, dia bisa dilakukan pengerjaan sendiri ya untuk melakukan maintenance-nya, karena sudah disiapkan semuanya, itu kunci pembuka housing dan segala macamnya. Dan di sini juga ada tersedia manual book Mas Juliano. Jadi manual book itu yang menuntun para pemirsa untuk melakukan maintenance sendiri gitu. Jadi sangat mudah, dan kita juga punya teknisi yang handal. Kalau misalnya seandainya ada trouble dan segala macam, otomatis kita bakalan kasih nomor teknisi untuk customer berkoordinasi. Oke. Jadi untuk after sales service dan spare part nggak perlu khawatir ya Mas Yogi ya. Untuk water treatment Kusatsu ini udah pasti nih sahabat Ferati, yang pastinya pilihan yang terbaik. Nah Mas Yogi, sekarang kan kita udah ada Kusatsu nih di sebelah kita nih, water treatment yang saat ini kita sedang sandingkan dengan mesin espresso FCM 3201 Lamorelli Maggiore. Dimana nih Mas, biasanya teman-teman Ferati pakai unit ini tuh nggak kurang dari 300 cup per hari. Itu berarti let's say minimum sekali teman-teman butuh untuk sekitar 15 liter air per hari. Nah, karena untuk kapasitas boilernya sendiri pun ini di 12 liter untuk si service boiler, dan ada 500 ml kali 2 untuk si masing-masing group head. Jadi totalnya itu sekitar 13 liter. Nah, pertanyaannya gini Mas, untuk debit air yang bisa disuplai sama Kusatsu tipe ini, apa bisa ya untuk support kebutuhan dari si FCM 3201 ini? Boleh dijelasin Mas kapasitasnya berapa sih dia per menit, per jam, ataupun per harinya? Nah, apa namanya Mas Juliano, nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Untuk debit air ini sendiri itu 400 dpd, jika dikonvertkan ke liter itu 1 liter per menit. Per menit? Per menit 1 liter. Per menit Sobat Ferati, per menit 1 liter. Mesin sebesar ini 1 menit 1 liter. Luar biasa. Di luar ekspektasi saya loh. Dipikir saya ini tuh mesinnya compact kan ya. Karena saya pikir ini compact nih. Kalau misalnya memang support, ini enak banget bisa ditaruh di bawah bar, atau mungkin ditaruh dibikin kabinet. Wah, 1 menit ya? 1 liter. Luar biasa pasti support. Lanjut Mas. Selanjutnya, jadi 1 liter, dan cara kerja mesin ini sebetulnya yang Mas Juliano yang sampaikan tadi bisa di bawah bar atau di atas bar. Cuma rata-rata biasanya untuk estetika kafe atau restoran biasanya pasti posisi di bawah bar. Oke. Jadi biasanya di sini kan ada keran outputnya ya. Biasanya kalau misalnya langsung disambungkan ke
mesin kopi, dia untuk keran outputnya nggak digunakan. Ah, itu dia nih yang mau saya tanyakan, bagaimana cara untuk mengkoneksikan nih si mesin espresso dan si mesin water treatmentnya nih. Ternyata bisa ya. Coba nih Mas, gimana sistemnya Mas? Jadi kita nggak pakai selangnya, berarti nggak pakai kerannya, berarti kalau misalnya disambungkan ke si mesin espresso. Iya. Nah, di sini kan output keluarannya itu ada selang Mas Juliano. Selangnya itu ukuran 1/4 inch. Oke. Nah, dan kalau misalnya setahu saya, kalau misalnya yang mesin kopi ini biasanya untuk inletnya itu setengah in. Setengah in. Nah, jadi biasanya kita tambahkan konektor 1/4 ke setengah in. Oh iya. Jadi langsung di supply untuk airnya. Nah, kalau sistemnya mesin espresso itu kan terlebih di FCM 3201 ini, di saat debit airnya berkurang ataupun dalam di titik tertentu, dia pompa otomatis akan nyala nih Mas. Nah, itu apa bisa terkoneksi langsung nih? Jadi di saat ini minta air istilahnya gitu, si Kusatsu akan otomatis juga akan memberikan airnya. Bisa seperti otomatis ya Mas ya? Betul. Nah, di sini kan ada high pressure switch namanya Mas Juliano. High pressure switch itu adalah tugasnya kalau misalnya ketika si mesin RO ini dia tidak ada tangki. Nah, jadi kita beranggapan tangkinya ini posisinya di boilernya si Frativero. Nah, jadi nanti ketika disuplai ke sini, ketika dia berkurang dengan ambang batas dari Frativero-nya sendiri, dia bakalan ngisi secara otomatis, Pak. Cuman kalau misalnya ketika dia penuh, dia bakal memberikan petunjuk kalau misalnya si boilernya penuh, sehingga si mesin ini otomatis bakalan mati. Wah. Luar biasa, ini merupakan perpaduan ya antara dua unit yang pastinya akan mendukung operasional coffee shop dan juga coffee bar kalian. Oh, informasi yang bagus banget pastikan di video ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Kalau yang seperti biasanya sahabat Ferrati pakai mesin ini, pastinya kan untuk sumber airnya itu rata-rata semua masih dari galon. Ambil air dari galon yang kita beli ya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk tingkat kelayakan minum dari hasil si water treatment ini tuh bagaimana sih? Dan selanjutnya nih pertanyaannya menyambung dari yang tadi, ada nggak sih standar nih untuk sumber air untuk si water treatment ini berada di level seperti apa, ataupun oh ternyata semua air bisa loh di sini, itu bisa dijelasin nggak Mas? Nah, sangat bagus nih Mas Juliano pertanyaannya. Jadi biasanya kan yang kita ketahui kafe-kafe atau coffee shop mereka pasti menggunakan air galon. Iya benar, rata-rata untuk menggunakan mesin espressonya. Bikin espresso di sini. Iya benar. Nah, semakin berkembangnya zaman Mas Juliano, mereka lebih menggunakan atau mencari yang lebih efisien seperti apa. Betul, makin sini makin cari yang praktis, makin yang lebih hemat pastinya. Betul. Nah, di sini kita menyiapkan mesin reverse osmosis. Di mana mesin reverse osmosis ini misalkan kita inputnya bisa dari air PDAM atau air tanah Mas Juliano. Nah, jadi apa namanya? Biasanya rata-rata kalau coffee shop dan cafe mereka udah standar air bersih sih. Biasanya mereka menggunakan air pump. Iya, nah, betul. Justru dengan air pump masuk ke mesin RO ini justru lebih bagus lagi Mas Juliano. Wah, boleh dicatat tuh Sobat Ferrati. Lanjut Karena Mas. dari Permenkes dan segala macamnya itu standar untuk air minum itu kan di bawah 500 Mas Juliano. Oke. Nah, cuma kalau untuk mesin RO dan standarnya biasanya sih ada juga yang air galonan biasanya di 200. Itu hitungannya 200 apa tuh Mas atau 500? TDS. Oke. Nah, jadi kita menyebutnya total solid. Nah, itu parameter yang untuk parameter standar air minum. Jadi kalau misalkan apa namanya dari si RO itu sendiri dia bisa menekan 95% dari TDS inputnya. Wah. Nah, misalkan apa namanya rata-rata di mesin RO ini TDS itu pasti minimal di bawah 100. Cuman kalau di kita biasanya itu 95% dia nurunin angka TDS. Biasanya dari PDAM itu dia bisa di bawah 20 Mas Juliano. Di bawah 20. Nah, justru airnya lebih bagus lagi. Lebih bagus Jadi lagi. sangat layak untuk digunakan. Jadi nggak ada kekhawatiran lagi air ini apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Iya, sudah dari penjelasan Mas sudah memberikan mengasih gambaran bagaimana
mulai dari source yang direkomendasikan ataupun sumber air yang direkomendasikan, dan juga hasil outputnya seperti apa ya Sobat Ferati ya. Nah Sobat Ferati, kita kan Mas tadi sudah tanya-tanya nih tentang gimana cara kerjanya dan juga bagaimana performa serta bisa mendukung support mesin ini sebesar apa. Nah yang pasti juga teman-teman Ferati mau tahu nih, seberapa efisiensikah mesin ini dibanding dengan kalau kita beli air galonan. Kita tahu nih ya, berkisar di harga sekitar 16 sampai 20 ribu lah untuk kos sebuah ataupun satu buah galon air galon yang biasa dipakai untuk pemakaian mesin espresso. Nah gimana nih Mas, bisa dijelasin gak nih gimana? Begitu Mas Jul. Jadi itulah sekarang coffee shop rata-rata dan restoran mereka lebih mencari mesin reverse osmosis untuk mensupport mesin yang ada di coffee shop dan restoran mereka ya. Iya. Oke. Es Cube, betul. Mereka menggunakan mesin RO. Kenapa? Karena tingkat efisiensinya lebih jelas Mas Juliano. Bayangkan saja mesin RO ini dengan misalnya kita menghitung dari listrik itu cuma 35 watt. 35 watt? Iya betul. 1 menit 1 liter 35 watt, bayangin berapa hematnya itu. Lanjut Mas. Ya 35 watt. Jadi untuk kita hitung dari consumable ini semua sampai ke membran dan UV itu penggantiannya, kalau misal kita asumsikan 1 tahun sekali ganti, maka itu untuk pengeluaran biaya untuk 1 galonnya hanya 1.000 Mas Julian. 1.000 perak. 1.000 perak. Betul. 1.000, oke. Dicatat ya teman-teman Ferati, 1.000 perak. Yang tadi Mas Juliano tahu air galonan harganya berapa? Iya. Kisaran 16 sampai 20 ribu lah, iya. Kalau misalnya taruhlah 16.000 paling murah Mas Juliano. Dikurangin 1.000 masih hemat 15.000 Mas Juliano. Maksudnya itu 1.000 per galon? 1.000 per galon Mas Juliano. Saya pikir kos untuk per 1 tahun 1 galon 1.000. Enggak. Ternyata 1.000 segalon. 1.000 1 galon. Luar biasa, 1 galon 1.000. Kemana cari air untuk yang layak mesin espresso 1.000 segalon, yang pastinya akan memberikan dampak positif lebih banyak dalam pembuatan espresso kalian. Lanjut Mas. Jadi dari itu lebih jelas ya untuk luar biasa sangat terasa. Jadi makanya yang buka coffee shop, buka restoran dan segala macam sekarang udah beralih semua ke reverse osmosis. Mas Juliano. Satu lagi, dan kita mendukung gerakan pemerintah ya, Go Green. Jadi ibaratnya kalau misalnya biasanya botol plastik dan segala macam itu sudah nggak digunakan ya. Betul. Makanya orang lebih efisien, juga efisien waktu, efisien untuk biaya, dan pastinya kita juga membantu gerakan pemerintah. Ya, pastinya ramah lingkungan ya Mas Yogi ya. Luar biasa. Sisi positifnya pastinya sangat kalian rasakan dalam penggunaan mesin reverse osmosis ini ya. Apalagi untuk teman-teman Ferati yang pastinya berkecimpung dan pelaku kopi lainnya, pastinya akan merasakan manfaatnya yang luar biasa jika disandingkan dengan mesin reverse osmosis seperti ini. Nah, sahabat Ferati, secara report yang saya dapat dari Cafe Ferati Vero, untuk mesin yang kita pakai ini, untuk si operasional cafe kita ini sudah berjalan selama 3 tahun menggunakan reverse osmosis dari Kusatsu, di mana report sejauh ini dari operator yang menggunakan mesin ini tidak ada masalah berarti, even sampai penggunaan atau pergantian gasket sekalipun. Boiler tidak pernah ada report entah itu macet ataupun yang lainnya. Mungkin itu disebabkan oleh penggunaan rutin ataupun konsisten dari si mesin RO ini ya Mas Yogi ya. Betul Mas Juliano. Karena air ini lebih soft Mas. Lebih soft, lebih ringan untuk digunakan untuk mesin ini. Betul. Karena bisa lebih awet. Bahkan reportnya 3 tahun ya. Iya. Bahkan bisa lebih Mas Juliano. 3 tahun kalau misalnya boiler dan gasket misalnya diasumsikan penggantian secara 5 tahun baru diganti, ini mungkin bisa lebih lama atau lebih panjang umurnya Mas Juliano jika menggunakan mesin reverse osmosis ini karena airnya lebih soft ya. Mungkin kalau kita bicara secara logika dan kalkulasi ya, untuk mesin air yang biasa di pasaran itu kan TDS-nya kurang lebih di ya around 150 sampai 200 lah kita bicara.
Nah, ini tadi report dari Mas kan sekitar 20 ya untuk TDS-nya. Berarti kalau kita kalkulasi, wah ini bisa lebih dari 5 tahun ya harusnya ya. Maka dari itu kalau misalkan kita bicara 5 tahun, aman gak sih untuk kesehatan si boiler? Wah udah pasti aman banget. Maka dari itu sebuah input lagi nih buat sahabat Ferrati, bisa coba pilih mesin water treatment untuk sebagai source ataupun yang untuk mensupport air mesin espresso kalian, karena dampaknya positif banget ya. Kalian akan rasakan dampak positifnya untuk mesin espresso kalian itu akan jauh lebih tahan lama di semua partnya, mulai dari pastinya di boiler, di beberapa pipa piping yang bersentuhan langsung dengan airnya, dan juga yang terakhir di bagian kupet pastinya akan jauh lebih awet. Nah Sobat Ferrati, gimana nih menurut kalian nih dengan perpaduan antara water treatment dari Kutsatsu dan juga mesin Ferrati Vero Espresso mesin FCM 3201? Pastinya kalian makin terinspirasi dong untuk memadukan kedua item ataupun produk ini di coffee shop kalian, atau mungkin kalian pasti makin semangat nih buat bikin atau berbisnis di bidang kopi ya kan, karena gambarannya sudah jelas dan juga profitnya makin terlihat ya. Oke Sobat Ferrati, kesimpulannya untuk kalian nih yang sudah punya mesin espresso Ferrati Vero ataupun baru mau coba merintis usaha kopi menggunakan mesin espresso Ferrati Vero, atau malah saat melihat video ini jadi langsung terinspirasi mau buka, wah ini merupakan sebuah informasi yang keren banget yang tadi sudah kita dapat dari Mas Yogi selaku dari tim Kutsatsu, di mana dua produk ini jika disandingkan akan memberikan performa yang jauh lebih baik, jauh lebih efisien, yang pastinya juga akan lebih memberikan profit kepada kalian. Karena dengan dipadukannya dua buah produk ini, kalian mendapatkan manfaat. Yang pertama, mesin espresso kalian pasti akan jauh lebih tahan lama dan awet dikarenakan hasil performa dari Kutsatsu Water Treatment yang memberikan atau mensupport air berkualitas dan juga pastinya layak untuk dikonsumsi, apalagi digunakan pada mesin espresso Ferrati Vero 3201. Nah selanjutnya manfaat yang lainnya adalah di bagian efisiensi. Kalian akan jauh lebih hemat untuk ataupun dalam sisi cost air yang kalian butuhkan. Bisa kebayang dong, 1 liter per menit 1000 per galon. Bandingkan dengan apabila kalian pakai atau menggunakan air yang di luaran sana yang tadi saya sudah sebutkan, kurang lebih berkisar di 16.000 sampai 20.000. Selanjutnya lagi, bagaimana sih di bagian efisiensi daya listriknya? 35 watt. 35 watt, kebayang dong 35 watt bagaimana hematnya daya listrik si Kutsatsu ini. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk memadukan dua produk ini di mesin espresso kalian. Oke Sobat Ferrati, kita sudah ada di penghujung dari video ini. Terima kasih banget nih kalian sudah mengikuti video kita dari awal sampai akhir. Jika kalian ada request video-video selanjutnya yang mau kita buat, boleh banget nih kalian tinggalkan pesan di kolom komentar, biar nanti tim kita akan evaluasi dan survei, lalu tim kita akan buatkan video-video tersebut untuk kalian. Akhir kata, jangan lupa nih untuk selalu dukung YouTube channel Ferrati Vero dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.